Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita melanjutkan pembacaan kita di dalam kesempatan di pagi hari ini dengan membaca satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk di hadis ke 346. Karena terakhir kemarin kita membahas tentang hadis 345. Jadi saat ini masuk 346 di bab yang baru. Karena bab yang kemarin bagaimana kita diperintahkan untuk menyambung tali silaturahim dengan orang-orang yang mencintai kita, seperti orang tua kita, keluarga orang tua kita, saudara keluarga kita dan seterusnya, yaitu menyambung tali silaturahim dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita, yaitu masih bab birrul walidain. Dan sekarang masuk bab baru, yaitu bab ikramu ahli baiti ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ikramu memuliakan ahli baiti rasul, yaitu memuliakan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan urutan bab yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Tentunya ahlul bait atau keluarga Nabi itu merupakan salah satu hal yang harus kita masukkan di dalam bagian agama. Kenapa? Karena juga para ulama terdahulu di dalam kitab-kitab mereka pasti memasukkan, kalau ulama itu menulis hadis-hadis Rasulullah, mesti ada bab tentang ikram ahlul bait Rasulullah SAW, atau tentang ahlul bait, tentang keluarga Nabi. Begitu juga dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, salah satu babnya adalah ikramu ahli baiti Rasulillah, yaitu bagaimana memuliakan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menukil hadis yang ke-346, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Yazid ibn Hayyan. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Salah satu riwayat yang dikatakan dari Yazid ibn Hayyan. Qala Yazid ibn Hayyan berkata, in talaqtu ana wa Husain ibn Sabrah wa Umar ibn Muslim ila Zaid ibn Arqam. In talaqtu, aku pergi, aku berjalan dengan siapa? Ana, saya, wa Husain ibn Sabrah, dan dengan Husain ibn Sabrah dan Umar ibn Muslim. Jadi bertiga. Kata Zaid atau kata Yazid ibn Hayyan, saya dengan Husain dan Umar bersama-sama berangkat ke mana? Ila Zaid ibn Arqam. Kemarin juga kita waktu di Arqam bahas tentang Arqam, Darul Arqam, sengaja. Tapi kalau ini sengaja emang pas, emang pas kebetulan. Tapi bukan pas kebetulan, emang udah waktunya. Hadis ke 346. Jadi waktu itu kata Yazid ibn Hayyan, saya dengan Husain ini ada tulisannya dengan shad, ada dengan sin. Kalau cucu Rasul Husain pakai apa? Sin. Kalau ini pakai shad, Husain. Jadi waktu itu kata Yazid ibn Hayyan, saya pernah pergi bersama Husain ibn Sabrah atau Sabrah dan juga dengan Muslim ibn dengan Umar ibn Muslim menemui Zaid ibn Arqam. Falamma jalasna ilaih, ketika kami sampai bertemu dengan Zaid ibn Arqam, kami duduk bersama beliau. Artinya Zaid ibn Arqam itu ustaz, Zaid ibn Arqam itu guru. Jadi ini Yazid ibn Hayyan, kemudian siapa? Husain, kemudian juga Umar datang menemui gurunya, yaitu siapa? Zaid ibn Arqam. Falamma jalasna ilaih, ketika kami sudah duduk di hadir di majelisnya Zaid ibn Arqam, setelah selesai gurunya bicara, memberikan ilmu dan selesai, qala lahu Husain. Husain ini teman saya bicara, nanya sama Zaid ibn Arqam dengan mengatakan, laqad laqita, wahai Zaid ibn Arqam, laqad laqita,
sungguh engkau betul-betul pernah berjumpa. Laqad laqita, ini la ini litaukid. Qad kalau masuk ke fi'il madhi, laqita itu juga litaukid, artinya benar-benar betul-betul engkau wahai Zaid bin Arqam pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Dikatakan ya Zaid, ini adalah khairan katsira, ini sebuah kebaikan yang sangat banyak. Engkau bertemu dengan Rasul, nggak bisa ketemu dengan Rasul, tapi bertemu dengan pewarisnya Rasul, itu adalah khairan katsira. Ketika kita duduk di majelis ta'lim, di situ kita ketemu dengan ustaz, dengan kiai, dengan ulama, itu adalah khairan katsira, kenikmatan yang sangat banyak. Kalau sahabat langsung ketemu dengan Rasulullah. Kalau sekarang tentunya Rasul sudah tidak ada, tapi al ulama warathatul anbiya. Jadi Bapak, Ibu, kalau kita duduk di majelis ta'lim, kita sudah mendapatkan khairan katsira. Itu kita dapat kenikmatan yang sangat besar. Ini mah nggak ada apa-apa, ini apa namanya? Berkat ini mah apa? Nggak ada apa-apa. Khairan katsira, kali ini khairan juga, tapi nggak katsira, ini apa? Kecil. Kenapa? Kalau kita tahu, ya Allah, gembiranya kita bisa duduk di majelis ta'lim. Seperti para sahabat duduk di majelisnya Nabi. Saat ini kita alhamdulillah bisa duduk juga di majelis yang di situ ada para pewaris Nabi. Dibahas warisan Nabi, berbahasa tentang ilmu yang dibicarakan tentang Nabi. Insya Allah kita semua dapat khairan katsira. Insya Allah kita dapat kebaikan yang sangat banyak. Amin. Ra'aita Rasulullah, Zaid bin Arqam, engkau sudah sempat melihat Nabi, maka itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Ra'aita Rasulullah, engkau melihat Rasulullah. Wa sami'ta hadithahu, dan engkau mendengar langsung pembicaraan Nabi. Wa ghazawta ma'ahu, bahkan engkau sempat berjuang bersamanya, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa shallaita khalfahu, dan engkau sempat sholat di belakangnya, ikut bermakmum. Rasulullah jadi imam, engkau jadi makmum. Laqad laqita ya Zaid khairan katsira, sungguh betul-betul benar-benar wahai Zaid, engkau mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak. Kenapa? Engkau ketemu Rasul, engkau duduk bersama Rasul, engkau melihat Rasul, engkau dengar Rasulullah bersabda, engkau ikut ibadah bersama Rasul, bahkan ketika Rasul perang, engkau ikut perang bersama Rasul. Ini laqad laqita ya Zaid khairan katsira, sungguh wahai Zaid, engkau mendapatkan begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadamu. Ini adalah satu gambaran untuk kita. Kalau kita bisa duduk di majelis ta'lim, duduk di majelis, ngelihat kiai, ngelihat ustaz, ngelihat ulama, dengar suaranya, ibadah bareng, ustaznya doa, kita ngaminin, itu merupakan apa? Khairan katsira. Makanya di sini dianjurkan kalau lagi ke majelis, selain ngedengerin suara ustaznya, kalau bisa melihat juga. Memang sih kalau duduk di rumah juga denger, ya lumayan dah. Sami'ta hadithan, engkau didengar suaranya. Cuman maraita, tapi engkau nggak lihat. Nilai lihat itu ada beda. Dengar ada pada pahala, ngelihat ada pahala. Makanya kalau ta'lim usahain bisa apa? Ngelihat, walaupun kagak lihat dulu, tapi palingan mulai sebentar dan kelihatan. Jangan cuma dengar suara doang. Saya pengen ngajak, tahu tuh, tapi suaranya kayak gini nih tuh, kayak ini dia, cuma nggak tahu yang mana, nggak kelihatan. Lain tuh kalau kita apa? Ra'aitahu wa sami'ta hadithahu. Terus dan juga kalau di sini sholaita khalfahu, sholat maksudnya ibadah. Maksudnya ibadah apa? Doa sampai habis. Jangan dengerin doang, udah giliran doa kabur, ya nggak dapat ibadahnya. Cuma dapat ngeliat, dapat dengar, giliran doa, ya kan? Kalau bisa lengkap nih,
sami'ta hadithahu ra'aitahu wa shallaita khalfahu, engkau sholat di belakangnya imam Rasulullah waladhdallin amin. Kalau sekarang kalau taklim ada doa penutup, makanya kata ulama yang paling bagus taklim itu bisa lihat gurunya, bisa dengar pembicaraannya, bisa ngaminin doanya penutup. Jadi sobat sampai Rabbana atina subhan selesai baru kita apa? Lengkap. Kalau perang kan belum perang. Kalau gurunya perang ikut juga apa? Perang kan zaman Nabi wa ghazawta ma'ahu, dan apa itu perang bersamanya. Nah ini tentunya kita dapat 3 apa itu? Duduk, melihat, ngedengar, dan juga doa. Itu kan Rasulullah, kalau Rasulullah kan habis taklim sholat, pas Rasulullah bilang awal dhalim makmumnya amin, itu namanya shallaita khalfa, engkau sholat di belakangnya, yaitu mengaminkan doa-doa Nabi. Begitu juga kita. Maka ini kalau kita bisa melihat guru, mendengar suara guru, ngaminin, mendoakan atau ikut doa dengan guru, laqita khairan katsira, sungguh kau dapat kenikmatan yang banyak, walaupun nggak dapat kebahagiaan berkah, walaupun besok kagak kedapetan, tapi sudah dapat apa? Khairan katsira. Jangan dulu atau duluan berkat kagak dapat. Kenapa ngerendeng berkat doa? Itu kita udah khairan katsira tuh, udah bisa melihat guru, melihat ustaz, ngedengar suara langsung, dan juga bisa mengaminkan. Nah, itu luar biasa. Tapi kalau memang ada keperluan mendesak, nggak apa-apa pergi. Bukan berarti terus ntar waduh ini apa? Ya tapi tentunya berkurang tuh. Dia bisa dengar, bisa lihat, cuman nggak apa? Masalah takhalfahu, engkau nggak sholat di belakangnya, atau nggak ibadah di belakang, nggak ibadah bareng, tapi tetap lumayan. Paling nggak ada apa? 2 dapatnya, dengar dan lihat. Tapi saya datang belakang, di ujung pojok sono. Begitu juga aku mungkin nggak terlalu belakangan juga, cuma masjidnya banyak tiang ketutup, jadi kagak kelihatan apa mukanya, tapi paling nggak dengar suaranya lumayan sampai habis, dapat 2 juga. Apa itu? Ngedengar dan ngaminin. Alhamdulillah. Yang jadi masalah datang belakangan, melihat dulu kagak nikmati. Nah, aku duduk di belakang sono kagak kedengeran juga. Ya meramaikan apa? Memakmurkan apa? Meramaikan syiar Islam. Cuman tentunya nggak seberuntung orang yang melihat, dengar, dan doa. Insya Allah kita semua setiap majelis dapat 3 ini. Amin. Jadi jangan hanya di majelis apa di subuh, di majelis taklim manapun usahain melihat ustaz, ngeliatin dulu. Karena itu ada laqad ra'aitahu wa sami'tahu wa shallaita khalfahu. Ini 3 tuh, lihat, dengar, dan mengaminkan. Nah ini makanya kurang bagus tuh kalau kita hadir taklim cuma apa? Mukadimah doang kabur. Kalau ada kerjaan lain nggak apa-apa, ini kagak, pulang nonton. Pulang cuma apa? Menyiram pohon, menyiram pohon, aja bisa apa? Selesai tutup doa, itu paling bagus. Tapi sekali lagi, ketika Bapak ada kesibukan silakan. Paling tidak jangan dilewatkan majelis-majelis yang ada di sekitar kita. Insya Allah. Sampai di situ haditsna, baru nih Husain bilang, Husain Ibn Sabrah bilang, haditsna, tolong bicarakan, sampaikan kepada kami, ya Zaid, wahai Zaid ibn Arqam, ma sami'ta min Rasulillah, apa yang telah engkau dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaid engkau kan banyak udah sering dengar hadis Rasul, sering majlis dengan Nabi, melihat Nabi, doa di belakang Nabi, bahkan perang bersama Nabi. Haditsna, kasih kabar kepada kami, beritahukan kepada kami, bicarakan kepada kami, sampaikan kepada kami, apa itu? Ma sami'ta min Rasulillah, apa yang telah engkau dengar. Nah ini menunjukkan kalau kita duduk sama ulama, sama kiai, minta nasihat, kasih tahu saya dong apa sih amalan yang perlu dilakukan, kasih tahu saya dong hadis-hadis, mungkin Bapak Ustaz ada suatu hadis yang berkaitan dengan kita yang perlu kita lakukan, itu yang diminta.
Yang lain urusan dunia boleh, tapi yang lebih pentingkan adalah nasihat, hadis, ayat, pokoknya nasihat yang mengandung kebaikan untuk amal kita. Dia juga minta hadisna. Yang kedua dari kalimat hadisna, bericarakan kepada kami, maksudnya kasih kepada kami semua yang hadir. Artinya kalau ilmu itu jangan sendirian, kasih tahu saya dong, nggak begitu. Kasih tahu kami. Engkau punya ilmu, kasih tahu kami. Jadi kita itu kalau hadir ke majelis pengennya bukan sendirian, yang lain juga apa? Bisa. Makanya kita kalau udah rajin, alhamdulillah setiap Sabtu kita sudah hadir ke majelis safari subuh. Besok-besok jangan kita doang, ajak juga orang lain biar hadisna, jangan hadis nih, jangan kita doang yang tahu. Jangan sampai hadis-hadis Nabi cuma kita doang yang dengar. Usahain orang lain juga bisa dengar. Hadis ya Zaid bin Arqam ma sami'ta min Rasulillah. Kasih tahu wahai Zaid kepada kami. Ini menunjukkan kita kalau ilmu itu berbentuk jamak, diusahakan apa beramai-ramai, dan itu lebih mudah bagi kita daripada kita sendirian. Terus ada perintah nanti dari Nabi, kalau kita hadir di majelis salim, Rasul bilang apa? Liyuballighu asyahida minkum al-ghaib. Liyuballigh asyahidu minkum al-ghaiba. Liyuballigh, hendaklah menyampaikan asyahidu yang hadir kepada yang ghaib, kepada yang tidak hadir. Ada kewajiban kita lagi, kita harus ngaji nih, dapat ilmu kita itu harus nyampein kepada yang nggak hadir. Nah kalau pada hadir semua kan enak, udah nggak perlu nyampein lagi, udah pada tahu. Itulah enaknya kalau apa? Rame. Liyuballigh asyahidu minkumul ghaiba. Kata Nabi, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Jadi ilmu yang kita dapat nih dianjurkan untuk kita sampaikan kepada orang lain. Paling tidak istri kita yang di rumah sampai, kita yang boleh dapat apa? Ilmu kepada anak kita, kepada sahabat kita. Nah ini ada perintah untuk menyampaikan. Dari hadis ini tentunya secara singkat dapat banyak kita ambil. Yang pertama, riwayat hadis ini berarti bersumber dari Zaid ibn Arqam. Karena Imran siapa namanya ini, Umar ibn Muslim, Husain ibn Sabrah dan juga Yazid ibn Hayyan bareng-bareng ngaji dari siapa? Zaid ibn Arqam. Berarti riwayat hadis kita ini sumbernya dari sahabat Nabi yang bernama Zaid ibn Arqam. Zaid ibn Arqam biografi singkatnya adalah sahabat Ansor, berasal dari suku Khazraj. Karena Ansor itu ada dua suku besar, Aus dan Khazraj. Beliau dari Khazraj, makanya suka disebut Zaid ibn Arqam al-Ansari al-Khazraji, yaitu dari suku Khazraj. Beliau masuk Islam dari usia kanak-kanak. Jadi dari usia kecil dia sudah masuk Islam. Jadi waktu Rasulullah masuk ke Madinah, beliau sudah masuk Islam. Kecilnya itu berapa? Ada yang mengatakan sekitar umur yaitu 13 tahun. Ada yang mengatakan 14 tahun. Masih umur belum balik. Jadi dia sudah masuk Islam. Waktu perang Badar nggak bisa ikut karena masih anak-anak. Waktu di perang Uhud dia ikut. Nabi membiarkan dia masuk di pasukan Islam. Pas diperhatiin Nabi dipanggil, pulang, disuruh pulang ternyata dia. Nggak boleh ikut, kenapa? Ketahuan masih kecil. Padahal dia udah gede-gedein, ternyata sendalnya ditinggiin. Kulihat gaya-gayanya tuh kayak jadi dewasa gitu, dia dapat tinggi perang. Ternyata Nabi ingat, wah masih kecil nih. Akhirnya disuruh pulang di perang. Jadi kata dia, saya disuruh pulang di perang, suruh kira-kira bakal ikut apa? Perang. Ternyata disuruh pulang ke Nabi karena masih apa? Masih belum cukup umur. Bahkan waktu itu beberapa sahabat yang disuruh pulang ini kecil protes. Kalau ada yang melihat yang lebih apa? Kecil tapi umurnya tua, dia bilang, ya Rasul dia boleh. Kata Rasulullah, dia udah dewasa, ya Rasul boleh deh tes tanding sama saya. Wah disuruh apa? Tes main pedang deh sama saya. Masalah umur masih kecil.
kecil tapi apa keahlian saya nggak kalah. Oh sahabat dulu mau perang semangat, berusaha untuk ikut perang. Ya kalau zaman sekarang diajak perang, alasan banyak tanggungan lah, ada anak kecil di rumah, alasan nggak ikut. Mungkin dikecil-kecilin kali ya. Kalau dulu malah digede-gedein biar supaya dapat izin perang. Tapi Nabi bilang pulang. Akhirnya dia pulang dan tidak ikut perang di perang Uhud. Jadi perang Badar nggak ikut, perang Uhud nggak ikut, perang Khandaq baru diizin sama Nabi. Jadi ini adalah biografi dari Zaid bin Arqam. Beliau masuk Islam semasa masih kanak-kanak dan beliau tidak diizinkan ikut perang di perang Badar, perang Uhud, dan perang pertama kali adalah perang Khandaq. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Tahdzibut Tahdzib. Kemudian pada tahun kelima Hijriah dia sudah dapat izin perang tuh. Dia udah debatkan perang Khandaq itu tahun ketiga. Tahun kali agak jauh dia ikut perang bersama Nabi Muhammad SAW. Makanya ghazawta ma'ahu kata Husain, kemudian kata Umar, kata Yazid bin Hayyan, engkau telah ikut perang bersama Nabi. Memang Zaid bin Arqam walaupun masih muda sudah sempat ikut perang bersama Nabi. Kejadian yang panjang saya tidak ceritakan secara detail. Intinya setelah perang Bani Mustalik di tahun kelima disebut dengan perang Muraisi, Rasulullah menang. Mereka pulang pasukan. Waktu itu terjadi perselisihan berkaitan masalah air antara Aus kaum Muhajirin dengan orang Ansor. Agak sedikit berselisih berkaitan dengan urusan air, karena air itu di zaman Rasul atau di zaman itu di tengah padang pasir, itu lebih berharga daripada emas. Urusan air, walaupun kalau di sini air buang-buang kebanyakan, masya Allah. Kita ini negeri yang sangat luar biasa, negeri yang penuh berkah dari Allah, air melimpah. Tapi hati-hati, jangan dibuang-buang air. Bahkan Nabi bilang seandainya kamu berwudu, maka gunakanlah dengan air yang hemat. Jangan kau buang, jangan kau tabdil. Cukup 3 kali, 4 kali makruh kamu wudu. Cuci tangan, cuci muka sampai 4 kali udah makruh itu. Cukup 3 kali saja, jangan lebih, karena tabdil. Berwudu menggunakan air berlebih aja makruh, Rasulullah nggak suka. Apalagi untuk yang lain-lain air terbuang-buang, karena air ini merupakan nikmat yang sangat besar. Kita mungkin tidak merasakan nikmat yang besar dari air ini karena saat ini banyak, tapi ketika sudah tidak ada, maka itu nikmat yang sangat besar. Waktu itu terjadi perselisihan masalah air. Akhirnya Nabi melihat ini berselisih, didamaikan sama Nabi. Sudah selesai, damai. Pas Nabi pergi, datang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, mengompori, kalau bahasa sekarang, memprovokatori siapa? Orang Ansor. Orang Ansor ini memang orang Muhajirin kurang ajar, begini-begini. Wah, dikompori orang-orang Ansor, orang-orang Madinah supaya marah dengan orang Muhajirin. Dia itu provokator dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Si Abdullah, si Zaid bin Arqam denger nih, kan dia orang Ansor, ikut di Ansor, diprovokatori sama Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia nggak terima, dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay, ya Rasul, ngomporin orang Ansor sama orang Madinah, orang Mekah, biar jadi apa? Perang. Akhirnya wah ini berbahaya, keadaan memanas. Langsung Rasulullah datang, didamaikan lagi. Abdullah bin Ubay bin Salul dipanggil. Benar nggak dia memprovokatori, mengompor ini biar jadi perang? Ternyata dia bersumpah, wallahi, demi orang munafik itu paling pintar kalau bersumpah. Ittakhadhu aymanahum junnah. Mereka jadikan sumpah-sumpah mereka sebagai benteng perlindungan mereka. Jadi orang yang gampang bersumpah itu ciri munafik. Nyumpah demi Allah, demi saya tidak melakukan itu. Kata Rasulullah, ini Zaid bin Arqam dengar, ya Rasul, anak muda yang bersih. Begitu ini. Emang Zaid bin Arqam masih apa? Masih baru ikut perang Khandaq, perang Quraisy. Tahun kelima itu Hijriah. Beliau paling baru berusia 17 tahun. Masih sangat muda. Ya Rasul, anak muda yang didengar. Rasulullah ragu, iya.
Kenapa? Karena si Abdullah bin Ubay pakai bersumpah demi Allah. Kalau dia demi Allah benar nih. Oh jangan-jangan Zaid bin Arqam ini cuma apa? Kedengeran samar-samar atau belum pasti. Akhirnya Rasulullah nggak menghukumi Abdullah bin Ubay bin Salul dan membiarkan laporan daripada siapa? Zaid bin Arqam. Akhirnya orang-orang Ansor bilang, wah Zaid bin Arqam nih nggak jelas nih win-win. Omongannya tadi pegang sama Nabi. Zaid bin Arqam akhirnya malu pulang ke Madinah, nggak keluar rumah. Malu kenapa? Laporannya nggak diterima karena dianggap kurang kuat, kalah. Yang ini bersumpah, dia nggak berani bersumpah. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul bersumpah, dia enggak. Ya Rasul, saya dengar beneran. Ini bersumpah, wallahi. Akhirnya Rasul karena bersumpah menangin yang apa? Bersumpah. Nggak lama, baru beberapa hari nggak ke masjid, nangis. Zaid bin Arqam tuh nangis. Kenapa? Ya Allah, apa laporan saya nggak diterima, bukan nggak diterima, nggak dikasih respon sama Nabi. Dia nangis. Terus dia malu karena orang-orang Ansor ngomongin dia. Wah, laporannya nggak dia kan, nggak direspon. Turun surat Al-Munafiqun. Itu surat Al-Munafiqun salah satunya adalah karena membenarkan Zaid bin Arqam. Turun ayat, wahai Rasul, Zaid bin Arqam benar Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah apa? Munafik, dia bohong. Langsung Nabi datang ke Zaid bin Arqam, Allah membenarkanmu. Nah, ini sebuah kemuliaan. Allah lah yang langsung membela siapa? Zaid bin Arqam. Dari situ akhirnya dia berdiri lagi. Wah, dia merasa menang. Kemarin dia merasa apa? Kalah dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini tentunya sebuah keistimewaan yang banyak diceritakan. Apa kehebatannya? Allah membela Zaid bin Arqam. Bahwa kata Allah Zaid bin Arqam itu benar. Abdullah bin Ubay walaupun pakai nama Allah sumpahnya, tapi dia bohong. Itulah kejadian yang banyak dibanggakan oleh Zaid bin Arqam, bahwa dia dibela langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya Zaid bin Arqam wafat pada tahun 66 Hijriah dan meriwayatkan hadis sebanyak 70 hadis. Tahun 66 Hijriah beliau meninggal dan sempat meriwayatkan hadis sebanyak 70 hadis. Salah satu hadisnya ini dia yang kita baca di pagi hari ini. Tentunya dari amalan ini atau dari perkataan ini kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama tadi ya, anjuran untuk mendatangi ulama atau majelis ilmu. Tadi ya, Yazid bin Hayyan, kemudian siapa lagi? Muslim ibn Umar ibn Muslim, kemudian Husain ibn Sabarah. Itu dia datang. Ini menunjukkan bahwa ada anjuran untuk menghadiri majelis ilmu. Mereka hadir mendatangi majelisnya Zaid bin Arqam. Yang kedua, anjuran untuk bertanya kepada para ulama, khususnya ulama-ulama yang memiliki sanad tinggi. Kenapa? Zaid, Anda kan bertemu dengan Rasul, melihat Rasul, dengar hadisnya Rasul, ibadah bersama Rasul, itu sanadnya tinggi. Kenapa dengan nanya kepada Abu Bakar? Abu Bakar juga ada, Umar juga ada. Nanya Sayyidina Ali juga pinter. Enggak langsung ke Nabi apa ke Zaid aja yang memang apa langsung ketemu, yang langsung mendengar. Padahal Rasulullah pernah bilang apa, al-barakatu ma'akabirikum, keberkahan itu ada pada orang tua. Tapi kalau yang nggak paham, kadang-kadang orang tua itu dianggap beban, orang tua itu dianggap tidak kemudian. Padahal umur misalnya yang tua sudah membawa kemudian. Tapi kalau dia tua alim, wah itu lebih. Yang muda alim, yang tua alim, kita disuruh yang lebih tua. Berarti semakin tua orang alim itu semakin mulia. Makanya semakin keramat kata orang. Kenapa? Karena semakin tua ilmunya, umurnya semakin keramat, semakin mulia. Kemudian berkata Zaid, tadi kan diminta, ya Zaid bin Arqam, hadithna ma sami'ta min Rasulillah. Wahai Zaid, sampaikan kepada kami hadis yang telah kau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Zaid berkata, ini Zaid bin Arqam berkata, ya ibna akhi. Nah, ini yang saya kasih warna biru ini tambahan, maksudnya hikmah. Karena hadisnya artinya panjang, ini bukan saya apa? Kalau saya bacakan semua hadis yang kepanjangan. Ini satu hadis.
Jadi saya ulang lagi, ini hadis dari sini sampai Yazid dikatakan hadits nah Yazid minta min Rasulillah. Lalu hadisnya bilang faqala, maka berkatalah Zaid, maksudnya Zaid bin Arqam, kan diminta ya Zaid tolong dong sampaikan. Nah yang warna hijau ini saya kasih ini hikmah di luar daripada hadis, kita ngambil sendiri, ngambil hikmah dari perkataan dari dialog mereka. Qala, yang berkata siapa? Zaid bin Arqam. Berkata Zaid bin Arqam, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, ya ibna akhi, wallahi, demi Allah, laqad kabirat sinni, sungguh umurku sudah tua. Kabirat sinni, umurku sudah tua. Wa qalbuma ahdi, dan sungguh semakin dekat sebagai apa? Ajalku. Wa ahdi itu perjanjian. Nah, setiap kita ini ada perjanjian umur itu waktu tertentu pasti akan datang. Wa qalbuma ahdi wa nasitu ba'dal ladzi kuntu a'i min Rasulillah. Wa nasitu, dan aku sudah lupa ba'dal ladzi kuntu a'i, sebagian yang telah aku dengar dulu dari Rasulullah SAW. Wahai anak saudaraku, wahai Husain, wahai Umar, wahai Yazid bin Hayyan, aku ini sudah tua, sedikit lagi meninggal, umur sudah tua. Terus aku sudah melupakan, bukan aku sudah lupa beberapa perkataan Nabi yang dulu saya hafal. Ini Zaid bin Arqam dengarnya kan Nabi waktu masih ada, waktu Nabi meninggal itu Zaid bin Arqam baru berusia 20 tahunan, 19 atau 20 tahun. Sekarang udah hampir 66, ya wajar lah kalau dari berapa? 20 sampai berapa tahun tuh? 40 tahunan ya wajar lupa. Nah kita 2 minggu. Itu kok bukan hadisnya, nomornya aja lupa gitu. Belum hadisnya, baru apa? Nomornya 345 lupa gitu. Ini 346 nih. Coba pekan depan saya tanya, berapa ya? Ini 300-an desa. Waduh gitu kan. Saya lupa sebagian. Kata-kata apa? Sebagian itu bukan berarti banyak. Itu ada beberapa di saya lupa, umurnya bertua. Itu kalau bab itu misalkan begini. Makanya kalau kita belajar fikih, ada namanya ijma, ada namanya jumhur, ada namanya ba'd. Ijma ulama berarti sepakat seluruh ulama. Kalau ada 100 ulama, 100-100-nya. Kalau jumhur ulama berarti 90 ulama berpendapat, 10 enggak. Tapi kalau ba'd ulama 10 yang mengatakan 90 enggak. Berarti itu kalau 100 yang lupanya 10. Itu ba'd namanya, sebagian kecil. Kalau Imam Yazid bin Arqam mungkin hafal 1000 hadis, mungkin yang lupanya berapa? 20-30 itu namanya ba'd. Dari kalimat ini menunjukkan yang pertama kemuliaan mereka yang berusia lanjut. Dan sahabat yang 3 tadi atau tabi'in yang 3 tadi, Yazid bin Hayyan, kemudian siapa? Husain, kemudian juga Umar bin Muslim, dia bilang, ya nggak mantep banget ini maksudnya, nggak begitu dia. Oh iya silakan, yang anda ingat aja, yang anda mantep, yang ragu atau yang nggak usah. Mereka begitu memuliakan orang-orang tua. Karena satu hadis dari Zaid bin Arqam yang langsung dengar dari Rasul, satu hadis dari orang tua ini berkahnya berbeda. Maka dia minta tetap silakan apa yang kau ingat aja, apa yang kau mantap sampaikan kepada kami. Ini kata Zaid bin Arqam, saya hafal satu yang saya ingat dan saya akan sampaikan dengan yang mana. Tapi yang lain yang kau paksakan karena aku sebagian lupa. Maka kata para ulama tadi, cukup satu tapi mantap itu lebih bagus. Makanya kita alhamdulillah setiap pekan sekali satu hadis saja, jangan banyak-banyak. Satu hadis saja udah mempan, melihat jam waktu 7 kurang, udah mulai. Ini kayaknya di pagi nggak satu hadis, bisa tengah hadis. Kalau kita lihat tawadhu di sahabat, malu kita mau nyombongin diri. Apa yang kamu mau sombongkan? Ibadah Nabi nggak pernah boro-boro. Ketemu Nabi nggak pernah, walaupun dalam mimpi kadang-kadang belum pernah. Bagaimana apa yang kita sombongkan terhadap apa yang kita miliki? Yang terakhir
menyampaikan ilmu yang jelas sumber dan kebenarannya. Zaid bin Arqam bilang, ini yang aku ingat, sebagian lupa. Jadi yang masih ragu, bukannya dia nggak tahu, dia tahu cuma sebagian nasi itu sebagian aku lupa sebenarnya masih bisa diraba-raba, tapi dia nggak mau yang meraba-raba, yang jelas saya sampaikan, yang lupa saya nggak sampaikan. Ini menunjukkan kalau kita menyampaikan ilmu yang jelas, sumbernya jelas, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang saya tidak tahu atau yang saya lupa, jangan dipaksakan saya menyampaikan itu. Ini menunjukkan hikmah. Kalau kita belajar atau mengajar, maka berikan layak, jelas sumbernya, kebenarannya, sehingga membuat kita semua tenang. Alhamdulillah. Makanya kenapa kita pegang? Jadi rujukan kita di materi kita adalah Riyadhus Shalihin, karena pengarangnya adalah Imam An-Nawawi yang meninggal 676 Hijriah, yang memang termasuk pakar dari ahli hadis. Hadis-hadis yang dimasukkan dalam kitab Riyadhus Shalihin 99% adalah hadisnya yang sahih, yang betul-betul jelas bersandarnya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itulah mungkin yang bisa kita sampaikan. Lalu apa yang mau disampaikan oleh Zaid bin Arqam ini akan kita sampaikan pada pekan depan, insya Allah. Hadis sangat panjang ini yang akan disampaikan. Kemudian Zaid bin Arqam berdiri, kemudian dia Rasulullah, Zaid bin Arqam cerita, kemudian Rasulullah berdiri di satu tempat namanya Ghadir antara kota Mekah dan Madinah. Lalu beliau membaca khutbah atau ceramah. Fahamidallah wa athna alaih wa wa'ad wa dzakar. Tsumma qala amma ba'du ala ayyuhan nas innama ana basharun yushiku ayyati rasul rabbi fa ujibu wa ana tariku fikum thaqalain awwaluhuma kitabullah fihi al-huda wa nur fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bih fa hatta ala kitabillah wa raghaba bih. Tsumma qala wa ahlu baiti udzakirukumullah fi ahli baiti udzakirukumullah fi ahli baiti udzakirukumullah fi ahli baiti. Kan panjang penceramahannya, urusannya kebuli terus, makanya bau kebuli. Kemudian nanti ini masih banyak pembahasannya, itu belum hadisnya. Nah terakhir ini hadisnya. Faqala lahu Husain wa man ahli baiti ya Zaid. Yang dimaksud ahli bait itu siapa? Nah nanti itulah kita akan bahas. Begitu banyak, inilah ahli bait Nabi Muhammad SAW, dan insyaallah semua nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Biar yang sekarang datang besok datang lagi, kalau nggak datang ilmunya setengah. Hadisnya dapat apa? Belum tuh hadis, hadisnya belum, itu baru apa? Baru Zaid, sampai dong hadis yang kau sampaikan, baik saya akan sampaikan. Berhenti, pulang kita. Belajar apa? Zaid mau ngomong, ya selesai hadisnya apa? Udah Zaid mau ngomong apa? Nggak tahu, belum ngomong hadisnya. Jadi Zaid belum apa? Zaid bin Arqam yang meninggal tahun 66, riwayat hadis 70, hadis belum sempat bicaranya pekan depan, insya Allah. Kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu.